Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, kerap kali mereka yang melakukan amalan bid'ah, ya, ketika amalannya dikritik, ya, karena menyelisihi sunnah Rasulullah, mereka akan mengatakan yang penting baik, itu kan baik, yang penting niatnya baik. Mereka lupa bahwa beramal ibadah itu selain niatnya baik, caranya juga harus benar. Caranya juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, karena memang bid'ah itu selalu perbuatan yang baik. Makanya bid'ah ini sulit, ya, dilepaskan, karena memang bid'ah itu perbuatan yang baik. Ya, karena itu, ya, definisi bid'ah itu, ya, amal ibadah yang menyerupai syariat, sehingga yang melakukan tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang dikategorikan sesat sesuai dengan sabda Nabi. Karena ini perbuatan yang baik yang membuat yang melakukan tidak menyadari, membuat kesalahan, melakukan kesalahan. Setan lebih menyukai perbuatan ini, bid'ah ini, daripada perbuatan maksiat. Ya, oleh karena kalau yang melakukan perbuatan maksiat, mereka sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Suatu saat, ya, bisa bertobat. Akan tetapi perbuatan bid'ah yang melakukan amal ibadah bid'ah sangat sulit untuk meninggalkan atau keluar dari amalan bid'ahnya tersebut. Ya, meskipun bukan hal yang tidak mungkin, tetapi kebanyakan, ya, pelaku bid'ah sulit, ya, meninggalkan atau keluar dari amalan bid'ahnya, sobat-sobat. Nah, kembali kepada yang penting baik, itu kan baik, yang penting niatnya baik. Apakah cukup, ya, hanya niat
yang baik ini ya untuk kita beramal ibadah. Nah, untuk itu mari kita simak ya cuplikan video berikut ini yang berhubungan ya bagaimanakah semestinya amal ibadah yang kita lakukan sehingga amal ibadah tersebut diterima oleh Allah dan bernilai pahala. Sobat-sobat, mereka beralasan yang penting kan niatnya baik. Yang penting niatnya baik. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan-amalan itu tergantung niat. Maka jemaah sekalian, kita jawab, dalam Islam niat yang baik saja belum cukup. Harus disertai dengan cara yang benar. Inilah dua ketentuan syarat ibadah yang ditetapkan oleh syariat. Niat yang baik, yaitu dilakukan karena Allah supaya dapat pahala, supaya masuk surga dan selamat dari api neraka. Juga harus disertai dengan syarat yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena beliau telah menegaskan, sebagaimana dalam banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, membuat-buat dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Hadis ini menunjukkan walaupun niatnya baik, tapi itu hal yang baru dalam agama, maka itu tertolak. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan jemaah sekalian, inilah rahasianya mengapa dua kalimat syahadat tidak terpisahkan. Dua kalimat syahadat terdiri dari dua kalimat, namun Allah menetapkannya dalam satu rukun. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam dua kalimat ini terkandung dua syarat diterimanya ibadah. Syarat yang pertama ikhlas karena Allah semata-mata, itulah kandungan la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya karena Allah. Menjauhi syirik besar maupun syirik kecil, riya. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Itulah kandungan Muhammadur Rasulullah. Makanya tidak terpisahkan. Sehingga kalau kita hanya memenuhi syarat yang pertama, ikhlas karena Allah atau niatnya baik, belum cukup. Harus dengan cara yang benar, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, barulah amalan kita akan diterima. Inilah ketetapan syariat yang mulia ini. Nah, sobat-sobat, jadi jelaskan dari cuplikan video tadi, ya tidak cukup hanya karena baik, ya, karena niatnya baik, tetapi caranya juga harus baik, harus ya mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, jika hanya niat baik saja, tetapi caranya ya tidak mengikuti sunnah Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak sesuai dengan ya dua hadis yang disampaikan di cuplikan video tersebut, sobat-sobat. Nah, itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.